Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah casing dari Paradox Gaming. Ini adalah Paradox Gaming Grim Reaper teman-teman ya, warna hitam. Ada warna putih juga. Dan casing ini menurut gua terlalu murah ya. Di harga 400 ribuan, 440, 460 ribuan, tapi fiturnya cakep banget ya. Bahannya atau build quality-nya udah cakep. Terus bisa water cooling 360. Fan di bawah reverse bisa 3, di samping bisa 2, dan di depan masih bisa nambah fan lagi. Dan ini udah cakep banget, udah ada type C juga. Dan kita akan lihat lebih dekat aja ya ke casing ini, karena menurut gua ini terlalu murah sih, 400 ribu. Ini worth it untuk dibeli teman-teman ya. Ini dia casingnya teman-teman ya, Paradox Gaming Grim Reaper ya. Ada warna hitam, ada warna putih ya. Ini sebelum kita buka-buka ya, atau kita cek and recheck, gue akan kasih tahu dulu kalau casing ini maksimal tinggi untuk cooler towernya itu di 175 mm, dan untuk panjang maksimal VGA-nya atau graphic card-nya ini di 402 mm ya. Oke, buat portnya, tombol-tombolan duniawinya ada power, LED, ada USB 2, ada USB 3, ada audio jack, sama ada Type C ya. Oke, kita akan lihat lagi sekitarnya. Bagian depannya ini tuh sebenarnya mesh teman-teman ya, bergaris, tapi di bagian dalamnya kayak dust filter gitu, mesh gitu. Jadi untuk sirkulasi ini udah mantep banget ya. Lalu untuk ngebuka tempered glassnya, di sini kita nggak perlu buka-buka pakai baut, tinggal geserin ke sini aja teman-teman. Jadi kalian bisa tahan, terus tinggal tarik ya, terus angkat. Tempered glassnya ini udah tebal. Bagian atas ini ada dust filter teman-teman. Nah, inilah area dalamnya ya. Dia ukurannya micro ATX teman-teman. Jadi kalian kalau mau rakit, menurut gua masih bisa untuk budget motherboardnya, bukan yang mahal banget, karena biasanya motherboard micro tuh harganya tengah-tengah, yang mini mahal, yang ATX mahal ya. Oke. Nah, dia untuk micro ATX-nya support sampai yang 8 baut alias yang 4 slot RAM teman-teman ya. Terus untuk fan, di sini udah dapat satu di belakang RGB ya, 120 mm. Nah, kalian bisa nambahin 3 fan di bawah ya. Reverse 3 kali 120 ya. 1 2 3 120 120 120 ya. Terus di bagian samping juga ini reverse bisa 120 120. Oke. Walaupun misalkan mau dibikin fan biasa buat angin keluar, itu boleh aja ya, karena di samping itu mau dipasang angin masuk atau keluar itu sama baik ya, bagus-bagus aja. Di bagian depan sini kita bisa masang 2 fan ya, 120. Oke. Jadi angin masuk bisa dari sini juga, angin masuk dari sini, angin masuk dari sini, ini bisa ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk bagian atas ini bisa sampai water cooling 360. Kalau mau pakai fan ya, bisa 3 kali 120, bisa 3 kali. Ini antara 2 kali 140 kayaknya ya untuk di atasnya ya. Ya, atasnya 2 kali 140 atau 3 kali 120. Teman-teman, udah cakep banget. Oke. Slot buat GPU atau graphic card di sini bisa, ini ada 4 ya. Power supply ATX. Membuka side panel ini tinggal dibuka bautnya. Lalu tarik. Oke. Nah, bagian sini ada bolong untuk sirkulasi, tapi belum ada dust filternya. Teman-teman bisa cari aja yang 120 kali 240 ya, banyak di marketplace. Nah, ini dia bagian belakangnya ya, ini lega banget teman-teman. Jadi kabel manajemen udah pasti tenang sih guys di sini ya, udah lega tuh. 1 jempol gue ini masih masuk ya, banyak lubang-lubang buat kabel TIS. Di sini bisa buat SSD SATA 2,5. Lalu di sini juga bisa 2,5 dan 3,5 ya. Jadi opsinya 3,5, 3,5, 2,5 atau 2,5, 2,5, 3,5 ya. Oke. Bagian sini power supply ATX dan ada dust filternya ya untuk bagian power supply-nya. Nah, sekarang kita ke perkabel-kabelannya teman-teman. Oke. Di sini gua kira kabel Type C-nya tuh bakal ke splitter jadi USB 3, tapi ternyata enggak teman-teman ya, dia komplit anjay. Dia ada USB 3, ada USB 2, ada audio, ada Type C ya. Jadi Type C-nya bener Type C, dan ini HDD reset power dari kawan-kawan teman-teman ya. Sama ada
Ini nggak ada tombol LED ya, jadi untuk LED-nya bisa pakai reset kalau misalkan kalian perlu ya. Gokil, ini 460 ribuan, Type C-nya beneran Type C guys. Oke, ini area bawah lega ya. Enaknya kalau rakit kayak gini pakai power supply yang full modular sih, tapi balik lagi selera. Oke, kalau kalian nanya bagian depan bisa dilepas, bisa guys ya. Ini bagian bawah ini kan pasti bolong begini. Kalian ngebukanya ini boleh dibalik sih guys, ditekan begini ya, langsung kalian tarik aja tuh, jangan takut patah guys ya, karena nggak akan patah tuh. Oke, nah ini udah ada gas filternya, jangan takut patah teman-teman, agak bakal patah guys. Nah ini nanti buat fan-nya ya. Kalau gua mungkin akan lebih enak masang fan-nya di depan lalu dibaut dari dalam teman-teman ya, jadi area sini tuh kagak ketutupan gitu, area untuk si fan yang samping gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau pasang fan-nya di dalam ya ini masih bisa aja sih, nggak akan nabrak sama ini, cuma selera kalian aja. Oh ya, di sini ada slot untuk stand VGA ya, biasanya di sini ada bracketnya itu, cuman di sini tidak dapat ya teman-teman. Nah, kalau kalian nanya bautnya di mana, bautnya ada di atas sini guys, dia nyempil. Nah ini per bautan duniawinya ya, dapat baut panjang untuk fan yang di bawah juga, karena untuk fan bawah ini pakai baut yang panjang ya. Ini harusnya rakit kayak sini bakalan gampang banget teman-teman, kagak bakal nyusahin. Jadi overall gitu aja teman-teman ya, ini untuk harga 400 ribuan ya, 440, 460, nggak nyampe 500 lah pokoknya ya. Ini udah bener-bener cakep banget, build quality ini udah cakep banget. Gua nggak mau bilang ini kaleng teman-teman ya, karena ini tebel guys. Ini bukan kaleng guys, ini termasuk casing yang tebel teman-teman. Tempered glass, side panel, cover depan semua gitu udah pada cakep banget, rigid banget. Harusnya Paradox ngasih casing ini harganya di 600 sampai 700 lah ya. Dengan mereka ngasih 400 ribuan ya, ini udah mantep parah teman-teman ya. Oke, segitu aja. Link pembelian gua drop di deskripsi, nanti kalau kalian mau rakit ditunggu aja kontennya ya. Oke, semoga bermanfaat. Ini cakep banget asli.